Bismillahirrahmanirrahim. Pagi ini kita akan membahas tentang bahasa cinta. Cuma bahasa cinta ini kami rangkum di dalam min adabil isyrah baina zaujain. Jadi dibiasakan termasuk adabut ta'lim, adabnya orang belajar. Satu, harus ada referensi. Dua, mengkhatamkan satu kitab dalam bab. Misalkan Samawa ini kita bahas rumah tangga, maka kita harus mengkhatamkan satu kitab yang khusus membahas tentang rumah tangga. Makanya kalau punya uang bisa beli kitab Adabul Islam fi Nizamil Usrati. Adab Islam, etika Islam di dalam rangkaian rumah tangga, runtutan rumah tangga. Jadi kalau khatam kitab ini berarti semua seluk-beluk tentang rumah tangga ya khatam. Di sini nanti di dalam kitab ini ada sekitar 175 uraian. Di antaranya bagaimana membentuk rumah tangga yang bahagia, bagaimana hubungan istri dengan mertua, bagaimana hubungan suami dengan mertua, kemudian bagaimana husnukhtiyariz zaujah, bagaimana cara memilih istri yang baik, an-nadhru ilal makhtubah, bagaimana cara melihat wanita yang ingin dilamar. Lah repotnya ini kan wis podo nikah soalnya, jadi ngajine rodok terlambat. Tapi nggak apa-apa, ilmu itu kan untuk dipelajari, kemudian kalau bisa diamalkan, diajarkan. Kemudian idharuz zifaf wa i'lanuh, bagaimana mengetahui bahwa suami kita tidak setia, bagaimana mengetahui bahwa istri kita tidak setia, itu ada tanda-tandanya, dan itu diuraikan dari Quran dan hadis. Wes iku sok. Ini insya Allah kalau di Malang ada, di online juga ada. Kami membeli kemarin dari Hayatus Sofah. Cuma kalau di online kelihatannya juga ada, cuma belum ada terjemahnya. Ya wis lah, sekali-kali mikir, jadi mikir bahasa Arab dhisik, mikir ngoten. Sekali-kali sinau cara baca kitab kuning ya. Wis enggak apa-apa. Kesulitan Anda dalam memahami dan cara membaca itu akan menjadi pahala tersendiri. Allahumma amin. Disemak dari mulai yang ada di dalam kurung min adabil isyrati bainaz zaujaini. Sebagian dari adab atau etika muasyarah, bergaul di antara suami istri. Bagaimana toh cara kita bergaul dengan istri, bagaimana cara bergaul dengan suami? Amarallahu ta'ala bi mu'asyaratin nisa bil ma'ruf ala bima jabalahunna alaihi min naqsil aqli wad din. Allah memerintahkan kepada kita untuk bergaul dengan istri dengan cara yang baik. Menggauli istri dengan cara yang baik dengan ukuran bahwa kita harus tahu bahwa istri kita, keseluruhan wanita pada umumnya itu akalnya kurang dan agamanya kurang. Jadi ini pemahaman ini harus didasari suami yang tahu bahwa istri kita itu banyak kekurangan dari pikiran, akal, dan dari agama. Kalau sudah tahu, apakah disalahkan? Tidak. Wes ngerti bojomu kurang secara akal, sudah sunnatullah qudratullah sing jenenge perempuan itu banyak kekurangan. Tapi kekurangan perempuan itu bukan untuk dihina, bukan untuk dicaci, tapi kekurangan perempuan itu untuk dicintai dengan cara yang sempurna. Kalau kita tahu istri kita banyak kekurangan, kemudian kita mencintainya tidak dengan cara yang sempurna, akan terjadi malapetaka. Kama qala sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana yang disabdakan oleh Nabi, ma ra'aitu naqisati aqlin wa dinin adhaba lilubbil hazim min ihdakunna. Aku tidak pernah melihat orang yang kurang akal dan agamanya yang bisa menghilangkan lubbil hazim itu laki-laki yang kuat, penuh pendirian, kecuali salah satu kalian para wanita. Ada seorang laki-laki yang kuat pendiriannya kuat, tegas, sehebat-hebatnya laki-laki yang kuat, yang kokoh, yang tegas, itu pasti dikalahkan oleh wanita yang cantik. Presiden sing gagah perkasa lah itu, sing iso naklukno sapa? Bojone. Kadang dudu bojone ya selingkuhane barang kadang. Jadi loh, ini yang bersabda Nabi loh, Masya Allah.
Jadi laki-laki yang kokoh, yang pendiam, yang kelihatannya hebat, hati-hati. Anda belum diuji oleh wanita. Kalau laki-laki yang seperti itu diuji oleh wanita, jarang laki-laki yang kuat. Makanya berdoa kita itu ya Allah, jauhkan aku dari ujian para wanita. Soalnya nek ngejipno iman-iman koyo ngene iki aku gak patek pede. Iya. Daripada kita memandang dan tertarik kita nggak kuat, lebih baik pejamkan mata, jangan melihat, nikmati apa yang ada. Bismillahirrahmanirrahim. Walihada qala sallallahu alaihi wasallam. Karena inilah sehebat-hebatnya laki-laki pasti akan dikalahkan oleh kecantikan wanita. Karena inilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, khairukum li ahli wa ana khairukum li ahli, rawahu Ibnu Majah. Sebaik-baik kalian adalah orang yang paling baik menurut keluarganya. Dan aku Rasulullah adalah orang yang paling baik di antara kalian kepada keluargaku. Jadi ngene ukurane wong lanang. Ukurane wong lanang sing paling apik iku bagaimana? Bagaimana cara mengukurnya? Ya tanyakan dari mana perempuan atau istrinya ini menghormatinya. Jadi sebaik-baik laki-laki adalah orang yang paling baik menurut keluarganya. Pokoknya nek bojomu hormat, anak-anakmu hormat, bojomu takzim, anak-anakmu takzim, inilah laki-laki yang terbaik. Karena banyak orang laki-laki hebat di luar tapi tidak hebat di dalam. Nek neng liya Masya Allah dihormati banyak orang. Nek neng omah mbetitit bojone gak hormat. Ono sing model ngono kuwi. Lah kita harus jadi yang mana? Kita harus yang jadi istri kita hormat kepada kita, anak-anak kita hormat kepada kita. Bagaimana mereka hormat? Oh gak kok terus pokok dek, hormat dek, gak iso mas. Anak-anak suruh hormat gak iso. Bagaimana anak istri kita hormat kepada kita? Jadikan mereka top klien kita. Jadikan mereka orang yang pertama kita layani. Itu. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi sebaik-baik kalian adalah orang yang paling baik menurut keluarganya, dan aku Rasulullah adalah orang yang paling baik di antara kalian menurut keluargaku. Jadi menurut wong liya apik iku gampang, tapi menurut anak istri baik itu sulit. Karena orang yang paling tahu banyak keburukan kita bukan orang lain tapi keluarga kita. Makanya bangun rumah tangga itu ya podo karo bangun rumah, podo persis. Pertama kalau kita bangun rumah, Pak Eko ini mau buat rumah, yang dibangun pasti pondasi, menentukan pondasinya seberapa kuat, seberapa lebar, seberapa panjangnya. Apa pondasi ini? Iman. Keluarga yang tidak didasari iman akan rapuh. Kemudian tiang-tiangnya ditentukan, tiangnya kuat, pagar-pagar sing kuat, tembok sing kuat. Setelah bangunan ini jadi, yang perlu dibenahi pertama adalah yang paling penting di dalam rumah tangga sing jero dhisik. Kamare diapiki supaya nyaman, dapure diapiki supaya nyaman, ruang tamune diapiki supaya nyaman. Yang luar biarkan dulu. Ojo kok gawe omah jabane dilepot, dicet, kamare berungkalan. Nah, itu. Loh ada loh orang yang buat rumah itu terase diapiki terus. Terase diapiki terus. Bojone ngomong, "Bapak, kamare Bapak bocor kabeh." Halah kamar iku ora penting, ora ketok wong. Dapure Bapak, halah dapur iku ora penting, ora ketok wong. Sing penting teras lho, ketok wong. Jere bojone lha nek ngono rasah gawe omah, Pak, gawe teras wae. Wong kok menting-mentingno wong liya iku. Kita pertama apa? Mementingkan orang dalam dulu.